Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmira Junaid dari 12B1. Saya akan menyampaikan materi tentang ittihad. Berikut penjelasannya. Pengertian ittihad. Ittihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama atau ahli hukum Islam untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Secara bahasa, ittihad berasal dari kata jahadah yang berarti bersungguh-sungguh atau berusaha keras. Secara istilah, ittihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan dan pikiran untuk menentukan hukum Islam yang terhadap masalah baru. Hal ini dilakukan karena perkembangan zaman terus berubah, sedangkan tidak semua masalah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan ittihad antara lain: yang pertama, menentukan hukum terhadap masalah baru; yang kedua, menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman; yang ketiga, memberikan kemudahan bagi umat Islam; yang keempat, menjawab persoalan kehidupan modern; yang kelima, menjaga kemaslahatan ulama. Hukum ittihad. Yang pertama, wajib ain. Bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua, wajib kifayah. Bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. 3. Sunnah. Apabila melakukan ittihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Fungsi ittihad. Yang pertama, fungsi al-rujud kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. Yang kedua, al-ihya kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi al-inabah, pembenahan, membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diittihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Macam-macam ittihad. Yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Contoh, kesepakatan ulama tentang haramnya narkoba karena membahayakan manusia. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah baru dengan cara membandingkannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Contoh, narkoba diharamkan karena dikiaskan dengan khamar, minuman keras yang sama-sama memabukkan. 3. Istihazah. Istihazah adalah menetapkan hukum dengan mempertimbangkan kebaikan dan kemudahan bagi manusia. 4. Mazallah mursalah. Mazallah mursalah adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Contoh, pembuatan aturan lalu lintas demi keselamatan masyarakat. 5. Istihazab. Istihazab adalah menetapkan hukum berdasarkan keadaan yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Contoh, seseorang dianggap masih memiliki wudu selama belum yakin bahwa wudunya batal. Manfaat-manfaat ittihad. Yang pertama, menentukan hukum masalah baru. Ittihad membantu menentukan hukum terhadap masalah yang belum ada pada zaman Nabi, seperti transaksi online, penggunaan media sosial, teknologi modern. 2. Menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman. Ittihad membuat hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan perubahan zaman serta perkembangan teknologi. 3. Memberikan kemudahan bagi umat Islam. Dengan adanya ittihad, umat Islam dapat menjalankan agama dengan mudah tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam. 4. Menjaga kemaslahatan umat. Ittihad membantu menjaga kepentingan dan keselamatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menunjukkan bahwa Islam bersifat fleksibel. Ittihad membuktikan bahwa Islam dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan ajaran dasar. 6. Memecahkan permasalahan kehidupan modern. Ittihad membantu menyelesaikan berbagai masalah baru seperti bank syariah, donor organ, vaksin, teknologi komunikasi. Sekian, terima kasih.